warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Dian Amelia, dalam program Education Talk Politeknik Bosowa. Program ini menayangkan seputar edukasi, pengalaman, hingga tips and trik seputar dunia vokasi. Nah, saat ini saya tidak sendiri. Tentunya saya bersama salah satu mahasiswa Teknik Mekatronika Politeknik Bosowa. Mau tahu seputar apa yang akan kita bahas hari ini? Mari kita bincang-bincang dengan narasumber kita hari ini. Halo kakak. Halo kak. Boleh dong perkenalan diri dulu ke teman-teman kita. Silahkan. Nama panggilan aja ya? Iya, silakan. Oke. Halo semuanya, nama saya Nini dari Teknik Mekatronika Angkatan 2022. Oke, halo Kak Nini. Halo kak. Oke, saat ini nih kita akan membahas seputar pengalaman mengenai uji kompetensi dan pelatihannya. Oke. Pelatihan apa tuh kak? English ya? Iya dong, bahasa asing tentunya. Bahasa asing. Iya, tentunya bahasa asingnya paling bahasa Inggris ya. Iya betul. Oke, boleh dong diceritakan sedikit bagaimana pengalaman saat mengikuti pelatihan dan uji kompetensi. Silakan. Kalau pengalamannya kak, pengalaman saya itu sama teman-teman waktu pelatihan, kan kita pelatihannya 2 minggu ya kak. Iya. Iya, 13 hari kayaknya tuh, 12 tambah 1 hari. Iya. Jadi sebelum kita betul-betul ini uji kompetensi, kita tuh ini ada pretesnya dulu untuk kayak mengetahui ini apa kemampuan bahasa Inggris kita sampai di mana. Nah setelah itu baru dijalankan simulasi ininya lesnya yang secara realnya begitu kak. Nah terus selama les itu kita kayak diajari bermacam-macam sentence, terus bermacam-macam vocabulary dan sebagainya begitu. Nah setelah itu kita lanjut lagi ke uji kompetensinya. Nah kemarin itu uji kompetensinya ada kira-kira 200 nomor gitu kak. Dalam 200 nomor dalam waktu berapa ya? 2 jam kayaknya. Karena 2 jam 200 nomor ya. 200 nomor. Itu pun enggak sampai pas 2 jam gitu kak. Jadi kayak kan ada 2 sesi. 2 sesi itu reading sama listening. Nah, listeningnya itu dia 45 menit. Nah, terus readingnya itu cuma 75 menit. Nah, di situ kayak pas kalau saya pengalaman pribadi soal-soal yang nomor-nomor terakhir itu karena panik. Jadi kayak tembak-tembak begitu Kak, kayak cap cip kembang kuncup. Ya. Soalnya kayak aduh, sudah ini mau habis waktunya begitu. Jadi ya udah deh sembarang. Nah, saya penasaran nih. Berapa nilai yang Kakak Winnie raih? Oh, kalau itu belum belum. Kak. Iya, belum dikeluarkan secara pastinya gitu Kak. Cuma kayak mungkin ada spoilernya. Mungkin seperti itu Kak. Iya. Terus kalau di sana kan tadi Kakak Winnie bilang ujiannya itu 200 nomor dalam jangka waktu 2 jam. Nah, tentunya kan pelatihannya ini kan kamu dilatih dalam jangka waktu kurang lebih 2 minggu. Iya, 2 minggu. Selama 2 minggu itu yang paling berkesan itu sama Kakak Winnie itu apa? Kalau yang paling berkesan itu ininya ya, lingkungannya gitu Kak. Soalnya kayak lingkungannya itu dia kan pelatihan bahasa asing. Berarti kita harus kayak kebiasaan gitu pakai bahasa asing selama pelatihan. Jadi bukan cuma di dalam kelasnya saja Kak kita belajar. Jadi di luar itu kita harus terbiasa bicara dengan orang-orang pakai bahasa asing gitu. Jadi menurut saya kayak berpengaruh juga sama lingkungannya, sama bagaimana kita terbiasa untuk berbicara dengan orang lain menggunakan bahasa yang sedang kita pelajari begitu Kak. Itu yang menurut saya paling berkesan. Oke, itu paling berkesan. Berarti beberapa materi-materi apa aja nih yang Kakak Winnie pelajari selama di sana? Kalau materinya itu tadi fokusnya itu cuma 2 Kak. Kan ini kan tesnya itu buat ini English proficiency untuk kerjaan gitu Kak, pekerjaan nanti. Terus yang materinya itu ya materi-materi yang kayak listening, kita itu kayak mendengar gitu, nanti kita cocokkan sama lembar jawaban yang sudah disediakan. Nah terus ada yang pelatihan reading, writing gitu Kak. Nah itu kayak kita dites bagaimana struktur kalimat, kemudian menemukan ide bacaan dari suatu paragraf gitu Kak. Kalau pelatihannya kemarin. Sulit gak sih selama pelatihan? Iya. Diakui sulit ya. Diakui sulit. Dan yang ikut pelatihan itu sama Win itu ada berapa orang Win?
Ada 11 orang, Kak. 11 Iya. orang. Dan 11 orang ini dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja Iya. yang lebih global iya, seperti itu, Kak. Makanya kemarin tesnya itu harus ambil yang ini khusus untuk pekerjaan begitu, Iya. Kak. Tes ininya kan banyak tuh, Kak, ininya tesnya. Iya. Ada TOEFL, IELTS begitu. Terus kemarin itu ambilnya TOEIC karena untuk fokus ke pekerjaan gitu, Kak. Bukan yang sehari-hari. Jadi harus fokusnya ke ini sesuai dengan fokus masing-masing gitu, Kak. Ada standar yang dibutuhkan nggak sih, Win, untuk nilai TOEIC-nya Winnie? Iya, ada, Kak. Kemarin itu standarnya harus 450. Iya. Itu sudah ini average rata-rata begitu, Kak. Rata-rata Iya. ya. Jadi memang untuk memasuki dunia kerja TOEIC-nya itu minimal 450 ya. Iya, betul. Oke, semoga Winnie di atas 450 ya. Amin. Oke, karena dari perawakannya ini ciri-cirinya bisa di atas 450 nih. Amin. Oke, amin. Teman-teman, kita doakan dong Kakak Winnie agar cepet-cepet dapat kerja Amin. setelah lulus. Karena kan pasti target Kakak Winnie setelah berkuliah pasti kerja Iya, kan. kerja, Apalagi betul. kan Kakak Winnie tuh berkuliah di Politeknik Bosowa. Oke. Nah, Kakak Winnie, kita kembali lagi nih. Selama uji kom nih, uji kom ya, uji Iya. kompetensi ya. Uji komnya itu kan 200 nomor. Nah, di situ Kakak Winnie dapat poin-poin apa aja nih yang dapat Kakak Winnie petik dari pelajaran-pelajaran Kakak Winnie sebelumnya yang masuk kira-kira? Poin-poinnya kayak apa ya? Kayak kita itu harus tahu ini loh, Kak, kayak strategi begitu. Kan enggak semuanya bisa dijawab. Ya. Jadi kita kayak harus pintar-pintarnya tahu strategi cara mengerjakan soalnya bagaimana begitu, Kak. Kita kayak misalnya di reading, kita enggak perlu baca keseluruhan teksnya itu. Jadi kita kayak harus mengakali bagaimana dalam waktu kurang lebih 2 jam itu harus selesai pas 200 nomor gitu, Kak. Kakak Winnie ada tips dan trik tersendiri nggak untuk Kalau mengakali cara seperti itu? Kalau dari saya sih ini perbanyak kosakata kalau mau ini tesnya. Nah, terus harus sering-sering latihan soal begitu, Kak. Dan jangan panik. Dan jangan panik. Jangan Oke. panik. Tapi kayaknya kalau saya panik sih, Mbak. Betul. Iya, 200 nomor, 2 200 jam. Panjang-panjang lagi soalnya. Aduh, gimana ya? Jatuh ini duluan mental. Iya, tapi kan tetap harus kuat. Iya, dong. betul. Iya, apalagi kan di Politeknik Bosowa sudah di ini kan, mentalnya udah dilatih. Bagaimana mental pekerja, bagaimana mental untuk berada di dunia industri. Iya, Oke. Nah, Kakak Winnie selama 2 jam, kira-kira Kakak Winnie ada nggak sih pertanyaan yang paling gampang? Apakah itu hanya di awal? Nah, siapa tahu nih teman-teman dari Politeknik Bosowa ini sudah ada yang mau coba-coba. Kalau menurut saya bagian listeningnya yang mendengarkan soal itu, menurut saya itu lebih mudah daripada readingnya. Soalnya sudah disebutkan jawabannya, Kak. Cuma pantangannya itu harus fokus dan jangan buyar fokusnya. Soalnya kemarin kan tesnya jam 2 siang, Kak. Jam-jam ngantuk. Jam-jam ngantuk, iya betul. Nah, jadi kayak fokusnya tuh kayak terbagi begitu. Mau tidur, terus ada lagi bacaan. Jadi dengarnya kayak gimana begitu, Kak. Kayak dongeng. Iya. Untung gak sampai sambil nutup mata. Aduh, iya. Kan biasanya mahasiswa kan sampai seperti itu kan. Iya. Apalagi jam 2 siang, mana ngantuk, mana lapar. Betul. Lengkap. Pantangannya, Kak. Terus kalau untuk writing ada tips tersendiri nggak, Kak Win? Kalau writing itu baca soalnya dulu, Kak. Jangan sampai bacaannya. Kemarin bacaannya itu sampai 2 lembar, Kak. 2 lembar. 2 lembar ya, khusus bacaan. Jangan bilang itu baru 1 nomor, Kak Win. 3 nomor, Kak. 1 3 bacaan, iya. 1 bacaan, 3 nomor. 2 lembar. Wow. Artinya sudah berlembar-lembar ya. Betul. Harus baca soalnya dulu, baru baca teksnya. Dan bacanya jangan sambil menikmati begitu, Kak. Kita kan fokusnya bukan menikmati bacaan. Fokusnya buat mencari jawaban. Betul. Dan itu selama 3 nomor nih, 2 lembar. Cara Kakak Winnie untuk mendapatkan jawaban tercepat itu seperti apa, Kak Win? Harus ini, Kak, cari kata-kata yang sama. Sekali dapat kata yang sama ya tandai supaya jangan hilang gitu, Kak. Jadi langsung dicoret, ini gitu ya. Langsung jawab supaya jangan dilupa. Terus apa lagi, Kak Win? Kan reading udah. Writing, listening, apa lagi?
Cuma itu Kak, Oh, cuman anunya. itu. Iya, kalau speaking dia ndak masuk dalam ini kriterianya. Kriteria ya. Tapi Kakak Winnie pasti udah jago nih untuk speakingnya nih. Nggak diragukan Waduh. lagi ya teman-teman ya. Udah kentara loh. Nah Kak Win, kan Kak Win sudah menjalani pelatihan selama Iya. 2 minggu. Terus tentunya sudah mengerjakan 200 soal dalam waktu 2 jam. Udah luar biasa sekali loh. Nah teman-teman ini mungkin mau dong dibagikan sedikit tips dan trik biar nggak panik, biar nggak gugup pas lihat soal yang berlembar-lembar itu Kak Win. Silahkan. Kalau tips dari saya, sejujurnya saya juga sempat ini jatuh mentalnya gitu Kak. Soalnya kayak, waduh ini sudah ini hari terakhir, tes terakhir gitu. Tapi kalau saya kemarin itu kayak berusaha tenang gitu Kak, berusaha tenang, terus sugesti diri sendiri bahwa oh bisa ini dikerja gitu Kak. Kalau saya itu sih jangan panik, jangan ngantuk, sama tetap ini sugesti hal-hal yang baik ke diri sendiri gitu. Jangan lupa minum air mineral. Iya betul. Supaya fokus. Iya betul. Ya. Oke. Terus Kak Win mau tahu juga nih, Kakak Win itu di pelatihannya ada di mana Kak Win? Kalau saya sebut ini enggak sih institutnya? Boleh. Boleh. Kemarin itu di Maca Institute iya. Education kali ya? Iya, Maca Education. Education, oh Iya. iya. Memang kan tempat pelatihan Bahasa Inggris ya? iya. Oke. Betul. Oke, dia pelatihan bahasa Inggris. Jadi memang Kakak Winnie sudah bersama teman-teman 11 orang di sana. Nah, yang pengen saya tahu nih Kak Win, tujuan selain untuk dunia kerja, Iya. apalagi Kak Win? Kak Winnie mengikuti tes tersebut. Apakah ada hal yang Kakak Winnie persiapkan untuk kedepannya selain memasuki dunia kerja, misalnya untuk magang Kakak Winnie nanti atau bagaimana Kak Win? Oh iya, betul. Untuk magang kan tadi Kak Amel sempat ini bilang magang ya? Iya. Iya. Selain dari dunia kerja, kita tuh kayak buat sebenarnya kalau English kan umum gitu kan Kak. Tidak harus dunia kerja, mungkin bisa sehari-hari juga. Jadi kalau saya pribadi itu selain buat kerja ya buat buat hal-hal umum kayak misalnya percakapan sehari-hari begitu Kak. Terus mungkin juga siapa tahu kedepannya kita ini tidak diminta-minta, siapa tahu nanti kita ditempatkan di luar begitu Kak. Kalau magang gitu kan lebih gampang gitu Kak komunikasinya sama orang luar kalau misalnya kita tahu bahasanya mereka gitu Kak. Nah kalau saya pribadi sih seperti itu ininya. Jadi memang harus tujuannya iya. Jadi memang harus ada persiapan untuk menguasai bahasa asing ya, Iya, baik itu betul. bahasa Inggris atau bahasa yang lain-lain. Yang lain iya. Untuk bahasa yang lain nih Kakak Winnie udah menguasai, kayak ini pernah kita podcast nih ya, Kakak Winnie udah pernah belajar bahasa Mandarin Mandarin iya. kan? Oke, Tapi enggak lancar. tapi harus Iya. lancar dong. Betul. Jadi Iya. selain bahasa Inggris, bahasa Mandarin, next nih Kakak Winnie mau belajar bahasa apa lagi nih teman-teman? Kira-kira Aduh, belum ada rencana sih Kak. harus ada dong, harus ada dong, supaya kalau sudah terstruktur rencananya kan udah oke. Iya. Jadi bisa menguasai segala Macam bahasa iya. Jadi Kak Winnie bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Mandarin, bisa. Jadi nanti bahasa lain-lain lagi bisa. Bisa iya. Tapi betul. Kakak Winnie nih pribadi ya, saya nanyanya ke pribadi. Iya. Paling pengen nih bisa bahasa apa Kak Winnie? Kalau saya bahasa Perancis. Bahasa Prancis. Iya. Soalnya Oke. susah. Susah ya. Iya. Kakak Winnie sekali pengen langsung nembaknya yang susah ya. Kira itu kan biasa tuh kayak Yang Korea, gampang-gampang, iya, iya. kayak Korea karena kan ada drakor-drakornya. Drakor, iya. Cina, Thailand, iya, Jepang, kan Iya. karena ada kartun-kartunnya. Iya. Ternyata cek per cek Prancis. Prancis. pertama-tama ya. Oke. Yang terakhir nih Kak Win, silahkan berbagi Apa tuh Kak? apa aja yang bisa Kakak Winnie bagikan buat teman-teman. Bagi door prize. Bagi door prize boleh. Aduh, saya enggak bawa apa-apa. Oke, boleh berbagi sedikit ininya Kak Win. Tips dan trik terkait di Politeknik Bosowa, terkait untuk manajemennya Kak Winnie mengatur waktu hingga sampai Manajemen diri sendiri Iya, mungkin boleh. ya. Kalau saya tetap pertahankan konsistensi untuk tidak datang terlambat. Ya, nomor 1 jangan datang terlambat dan tetap
menjaga menjaga kewarasan selama kita berkuliah, tetap semangat menjalani sehari-hari dan sebagainya begitu Kak. Yang umum-umum saja gitu, kayak misalnya kita harus tetap sehat, karena kan kalau sakit ribet lagi Kak ya. Nah banyak lagi biaya keluar gitu. Oke. Terima kasih Kakak Winnie untuk segala tips dan triknya dan berbagi pengalaman selama di Politeknik Bosowa. Oke, Kak Win. Terima kasih banyak Kak Win ya. Sering-sering mampir ke podcastnya Amel, Kak Win. Siap Kak. Oke, teman-teman, podcast kita hari ini sudah berakhir. Dan satu pesan dari saya, jangan lupa rajin belajar. Mau belajar bahasa asing boleh, bahasa Mandarin boleh, dan bahasa lain-lain pun boleh. Dan harus tetap semangat dalam menjalani segala aktivitasnya. Dan yang paling utama adalah harus tetap sehat dan waras. Oke, saya dan Amelia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.